Selamat datang di Market Insight BRI Manajemen Investasi. Kali ini kami akan membahas perkembangan pasar terkini dan perkembangan tren yang sedang berkembang untuk membantu Anda mengambil keputusan investasi yang tepat. Pasar global. Shutdown Amerika Serikat akhirnya berakhir pada 12 November 2025 setelah Senat dan DPR Amerika Serikat menyetujui rancangan pendanaan. Shutdown ini berlangsung selama 43 hari dan menjadi salah satu yang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Akibat lamanya shutdown tersebut, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 diperkirakan mengalami penurunan sekitar 1 hingga 2%. Selain itu, sekitar 900.000 pegawai federal dirumahkan dan sekitar 700.000 pegawai tidak menerima upah sementara waktu. Karena shutdown masih berlangsung hingga pertengahan November, data ketenagakerjaan dan inflasi untuk bulan Oktober belum dapat dirilis. Kondisi ini membuat pasar memprediksi bahwa The Fed kemungkinan tidak dapat menurunkan suku bunga acuan pada bulan Desember karena ketiadaan basis data yang memadai untuk mengambil keputusan moneter. Pada pekan ini, seharusnya dirilis data penjualan retail bulan Oktober yang diproyeksikan melemah, sekitar 0,2% secara bulanan. Namun, data tersebut kemungkinan tidak akan dirilis karena pemerintah Amerika Serikat masih mengalami shutdown hingga 12 November. Produksi industri Cina pada bulan Oktober menunjukkan pelemahan, hanya tumbuh 4,9% secara tahunan, lebih rendah dibanding pertumbuhan 6,5% pada September. Angka tersebut juga berada di bawah ekspektasi pasar yang memperkirakan pertumbuhan 5,5%. Data penjualan retail Cina pada Oktober sedikit melemah, tumbuh 2,9% secara tahunan dibanding 3% pada September, namun masih sesuai dengan ekspektasi pasar. Pasar dalam negeri. Tingkat kepercayaan konsumen pada bulan Oktober masih berada dalam fase optimis karena berada di atas level 100. Indikator ini juga menunjukkan perbaikan tercatat di level 121,2 dibandingkan bulan September yang berada di level 115. Bank Indonesia akan membahas kebijakan moneter pada pekan ini. Diprediksi tidak ada perubahan suku bunga acuan, sehingga suku bunga acuan diperkirakan tetap berada di level 4,75%. Indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah minus 0,29% sepanjang pekan lalu dan ditutup pada level 8.370. Pekan ini, IHSG berpotensi bergerak di zona positif, terutama didorong oleh sentimen domestik terkait keputusan Bank Indonesia yang diperkirakan tetap menahan suku bunga acuan. Keputusan tersebut mencerminkan upaya Bank Indonesia untuk menjaga agar nilai tukar rupiah tidak melemah lebih dalam terhadap dolar Amerika Serikat. Dari sisi aliran modal, investor asing mencatatkan pembelian bersih atau net buy sebesar 4,84 triliun rupiah sepanjang pekan lalu. Namun, secara year to date, arus modal asing masih membukukan net outflow sebesar 34,68 triliun rupiah. Secara sektoral, pelemahan terbesar terjadi pada sektor kesehatan, minus 1,61%, keuangan, minus 1,12%, dan konsumer siklikal 0,7%. Pada perdagangan 14 November 2025, yield obligasi pemerintah bergerak cenderung flat untuk tenor 5 tahun dan 10 tahun, masing-masing di level 5,42% dan 6,1%. Sementara itu, yield tenor 15 tahun dan 20 tahun mengalami penurunan ke level 6,35% dan 6,49%. Di pasar global, yield obligasi dolar Indonesia tenor 10 tahun atau Indon 35 berada di level 4,89%, relatif flat dibandingkan 4,86% pada 7 November. Yield US Treasury tenor 10 tahun meningkat ke sekitar 4,15% dari 4,09% sebelumnya. Credit Default Swap atau CDS Indonesia tenor 5 tahun turun ke 74,97 basis poin. Sementara itu, rupiah melemah 0,11% sepanjang pekan lalu dan ditutup di Rp16.704 per dolar Amerika Serikat pada 14 November 2025. Per 12 November 2025, kepemilikan investor asing pada surat utang negara atau SUN tercatat sebesar Rp872,57 triliun
atau 13,45% dari total outstanding, menurun dibandingkan 874,82 triliun rupiah atau 13,47% pada 7 November 2025. Rekomendasi aset alokasi. Alokasi strategis. Data dari S&P Global pada Kamis lalu menunjukkan bahwa tingkat kebangkrutan korporasi besar di Amerika Serikat diperkirakan akan mencapai level tertinggi pada 2025, tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Total pengajuan kebangkrutan telah mencapai 655 kasus hingga Oktober, dibandingkan dengan 687 kasus sepanjang tahun 2024. Indikator ekonomi lainnya seperti Cash Freight Index juga mencatat pelemahan pada sektor logistik dan transportasi di Amerika Serikat yang hampir kembali ke level terendah pada masa pandemi COVID-19. Pelemahan perekonomian Amerika Serikat tersebut memberi ruang bagi Bank Sentral Amerika Serikat untuk menurunkan suku bunga acuannya dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi ini tetap membuat prospek reksadana pendapatan tetap dan campuran menjadi menarik. Alokasi taktikal. Penjualan retail tumbuh lebih cepat menjadi 4,3% year-on-year pada Oktober, meningkat dari 3,7% pada September dan 3,5% pada Agustus, terutama didorong oleh kenaikan belanja pada makanan dan minuman atau F&B, serta peralatan rumah tangga. Indeks kepercayaan konsumen juga naik ke level 121 pada Oktober dari 115 pada September, didorong oleh meningkatnya optimisme rumah tangga berpendapatan rendah terkait kenaikan pendapatan dan perbaikan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kedua indikator ini menjadi sinyal awal bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 berpotensi lebih baik. Dengan demikian, reksadana saham tetap dapat diakumulasi secara reguler oleh investor dengan profil risiko tinggi yang mampu menghadapi volatilitas pasar saham. Demikian kesimpulan dari Market Insight hari ini. Nantikan informasi selanjutnya dan ikuti kami di media sosial. Sampai jumpa di Market Insight BRI Manajemen Investasi minggu depan.